wabarakatuh. Saya Atsnama Siti Wakila dari Politeknik Dewantara, Program Studi Teknik Sipil kelas Sipil 3C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konstruksi jalan raya, yaitu perkerasan lentur. Pada perkerasan lentur terdapat beberapa tahap. Yang pertama itu dalam konstruksi jalan raya adalah persiapan subgrade, yaitu lapisan tanah dasar yang akan menjadi fondasi jalan. Subgrade harus memiliki kekuatan dan stabilitas yang cukup untuk menahan beban lalu lintas. Nah, pada tahap ini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu pembersihan lahan. Pada tahap ini melibatkan pembersihan dari vegetasi pohon dan material lainnya yang mengganggu konstruksi. Kemudian yang kedua, penggalian dan pemindahan tanah. Nah, pada tahap ini subgrade harus digali dan dipindahkan. Kemudian dipadatkan untuk mencapai kepadatan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah penataan kemiringan, yaitu subgrade harus memiliki kemiringan yang tepat untuk memastikan drainase air yang baik. Kemiringan yang tidak tepat dapat menyebabkan genangan air dan menyebabkan kerusakan jalan. Kemudian pada tahap kedua, yaitu setelah persiapan subgrade, langkah berikutnya adalah membangun lapisan bagian fondasi bawah atau biasa disebut dengan LPB. LPB sendiri berfungsi untuk menstabilkan subgrade dan mendistribusikan beban lalu lintas secara merata. LPB biasanya terbuat dari material seperti kerikil, pasir, atau campuran bahan keduanya. Pemadatan dan pemasangan, yaitu material LPB diletakkan di atas subgrade dan dipadatkan dengan menggunakan alat berat seperti roller atau kompaktor. Nah, proses pemadatan sangat penting untuk memastikan kepadatan dan kekuatan LPB. Kemudian yang ketiga adalah setelah LPB selesai, lapisan fondasi atas atau LPA dibangun di atasnya. Nah, LPA memiliki peran penting dalam meningkatkan kekuatan dan stabilitas jalan. LPA biasanya terbuat dari material yang lebih halus dibandingkan dengan LPB, seperti pasir atau campuran pasir dan kerikil. Nah, pemasangan dan pemadatan material LPA diletakkan di atas LPB dan dipadatkan dengan roller atau kompaktor. Pemadatan LPA harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan kepadatan dan kekuatan yang optimal. Kemudian lapisan keempat yaitu lapisan aspal dasar atau biasa disebut dengan AC base, yaitu lapisan pertama yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. AC base berfungsi sebagai struktur dari dasar jalan dan mendistribusikan beban lalu lintas ke lapisan-lapisan bawahnya. Pemasangan dan pemadatan AC base diletakkan di atas LPA dan dipadatkan dengan alat berat khusus seperti aspal paver, dan roller. Pemadatan AC base sangat penting untuk memastikan kepadatan dan kekuatan yang optimal. Kemudian lapisan aspal yang kelima yaitu lapisan aspal bawah atau ACBC. Kemudian lapisan aspal yang kelima yaitu lapisan aspal bawah atau ACBC. ACBC diletakkan di atas AC base dan berfungsi untuk menciptakan permukaan yang rata dan halus. ACBC juga membantu dalam mendistribusikan beban lalu lintas secara merata. Pemasangan dan pemadatan. ACBC diletakkan di atas AC base dan dipadatkan dengan aspal paver dan roller. Pemadatan ACBC harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan permukaan yang rata dan halus. Kemudian lapisan aspal yang keenam yaitu lapisan aspal aus atau ACWC. Lapisan aspal aus merupakan lapisan paling akhir dalam konstruksi jalan raya. ACWC berfungsi sebagai permukaan jalan raya yang langsung bersentuhan dengan kendaraan. ACWC harus memiliki tekstur dan kekuatan yang tepat untuk memberikan kenyamanan berkendara dan daya cengkram yang baik. Pemasangan dan pemadatan ACWC diletakkan di atas ACBC dan dipadatkan dengan aspal paver dan roller. Pemadatan ACWC harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan permukaan yang halus dan rata. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.